Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Hajah Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Mufidah Yusuf Kala. Yang kami hormati pimpinan dan anggota lembaga negara. Yang mulia para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat. Yang kami hormati para menteri kabinet kerja. Yang kami hormati ashabal fadilah, para alim ulama, para kiai yang saya muliakan, hadirin hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa qala azza wa ala law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Para bapak, ibu sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia. Lazimnya setiap kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu kita tentu ingin meneladani Rasulullah. Rasulullah tidak hanya meneladankan ilmu, tapi meneladankan kehidupan. Baik kehidupan di sini, kehidupan di dunia antara, yakni alam kubur dan dunia akhirat. Tapi ternyata tidak semua dari kita mampu secara maksimal meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak juga orang-orang Islam tetapi kurang meneladani Rasulullah. Ini disebabkan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlukan suasana batin yang memungkinkan dia meneladani Rasulullah. Maka di dalam ayatnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Suasana batin haruslah suasana yang selalu mengharapkan ridha Allah. Orang-orang yang merasa mampu hidup sendiri, mampu lahir sendiri, mampu mengurusi urusannya sendiri, mampu memberesi kematiannya sendiri, adalah orang-orang yang merasa tidak memerlukan Allah. Maka tentu menjadi kendala untuk uswatun hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa dia haruslah sadar bahwa hidup di sini
tapi menuju kepada akhirat. Akhirat adalah daerah pertanggungjawaban. Seluruh hidup kita harus dipertanggungjawabkan pada seluruh aspek-aspek. Apakah itu keilmuan, apakah itu harta benda, status, peluang dan sebagainya, maka harus dipertanggungjawabkan. Pada saat dia merasa akan bertanggung jawab, maka akan memudahkan dia meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dia ingat kepada Allah banyak-banyak. Ada satu ketika Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ditanya oleh santrinya, kalau orang zikir banyak, apa saya tidak harus kerja? Apa saya tidak ke ladang? Apa saya tidak ke kantor? Zikir terus. Jawab Imam Ghazali, tidak. Semua pekerjaan yang berangkatnya dari Allah dan sadar bahwa itu kewajiban, itu adalah zikir pada bidangnya masing-masing. Oleh karenanya, maka yang diperlukan bukan bentuk daripada zikir, tapi esensi daripada zikir itu. Bisa dengan lisan, bisa dengan pikiran ketika pikiran kita menuju ke sana, bisa dengan kerja keras karena itu memang kewajiban, bisa dengan berbagai macam bentuk perdagangan, ekonomi, penegakan hukum dan sebagainya. Sepanjang dia benar, dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak ibu sekalian yang saya muliakan, untuk memberikan gambaran terhadap ajaran agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang singkat ini, karena judulnya panjang-panjang oleh penyelenggara, meneladani integritas karakter Rasulullah sebagai insan kamil dalam membangun karakter bangsa. Mungkin untuk kiai ini terlalu mulut-mulut, padahal itu maunya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, inilah bedanya kiai dengan intelektual. Kalau kiai itu suka menyampaikan sesuatu yang sulit dengan cara yang mudah. Nah, kalau intelek itu suka menyampaikan sesuatu yang mudah dengan cara yang sulit-sulit. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ada 3 episode yang bisa kita jadikan patokan gambaran keteladanan Rasulullah. Pertama adalah turunnya wahyu di Gua Hira. Yang kedua, Isra dan Mi'raj yang melengkapi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hijrah Rasulullah yang menggeser dan melengkapi hablum minallah menjadi tembus sampai hablum minannas, baik di dalam masalah-masalah tata nilai kemasyarakatan maupun tata nilai kenegaraan, yang disusun sendiri oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita mulai yang pertama. Surat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Berisi 2 hal, keimanan dan keilmuan. Pas Allah adalah satu, selain Allah bukan Allah. Dia makhluk Allah. Selain Allah adalah alam. Tidak ada unsur ketuhanan di dalam alam, dan tidak ada unsur kealaman di dalam zat Tuhan. Ini tidak boleh meleset di dalam hati dan pikiran umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergaulan kita dengan yang lain tentu itu adalah kewajiban kita hidup bermasyarakat, tetapi la ilaha illallah jangan bergeser dari hati kita masing-masing. Yang kedua,
posisi manusia kepada Allah dijelaskan secara jelas. Langsung diperintahkan untuk mencari ilmu dengan kata-kata Iqra. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca. Tapi wahyu yang pertama justru disuruh membaca. Rasulullah tidak bisa membaca, mempunyai hikmah besar. Jangan disamakan dengan kita. Dengan tidak bisanya membaca Rasulullah, berarti apa yang keluar Rasulullah orisinil, bukan karena referensi dari manapun, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada duplikasi di dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa membaca dan menulis, memang bodoh ada di mana-mana. Oleh karenanya khususiyatul Rasul jangan disamakan dengan keadaan kita. Yang menarik adalah bahwa perintah membaca tidak dijelaskan membaca apa, dan tidak dijelaskan dengan apa kita membaca. Di dalam kaidah-kaidah ilmu ushul fikih, kalau ada perintah tapi tidak dijelaskan di perintah apa, maka berarti diperintah secara umum. Iqra, baca. Ya sudah, baca aja. Nah, di dalam kompilasi berbagai macam tafsir-tafsir yang muktabar, yang autentik, ada beberapa hal yang harus dibaca oleh manusia. Pertama, membaca ajaran Allah, ayat-ayat Allah. Yang kedua, membaca bukti kebenaran ajaran itu. Karena bukti itu ada di mana-mana. Hanya kita saja yang tidak melihat, karena penglihatan mata kita tidak dibersamai dengan mata batin kita. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Di dunia ini penuh dengan bukti kebenaran ajaran, bahkan di dalam dirimu sendiri. Masa kamu tidak melihatnya? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Masihkah kamu ingkar kepada Allah padahal kamu asalnya mati, yakni ketika berada di kandungan sebelum 4 bulan, habis itu dihidupkan oleh Allah. Jadi roh dengan jasad itu datangnya lebih belakangan roh, kemudian hidup, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yakin mati, dia akan mati. Orang yang berani mati akan mati. Bahkan orang yang takut mati, dia mati duluan daripada yang berani mati. Tentara-tentara kita itu semua akan mati, tapi kok enggak mati-mati ya, masih pensiun ini. Sementara yang takut mati, mati duluan. Saya masih ingat seorang hakim yang memutuskan hukuman mati untuk terdakwa. Ternyata hakim itu lebih dulu mati daripada yang dihukumnya. Berarti proses ini bukan kita. Nafas itu bukan proses kita. Aliran darah bukan proses kita. Baca itu semua. Ayat-ayat dalam arti tanda bukti kebenaran. Yang kedua, baca ayat-ayat alam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu pada setiap bintik daripada benda itu, baik yang makro maupun yang mikro. Tapi harus dengan penyelidikan. Setelah diselidiki, jadilah ilmu. Ilmu semakin tinggi, ternyata semakin sempit. Kalau kita masuk ke kedokteran umum, S1 itu banyak, bisa nyuntik, balsem, segala macam. Tetapi ketika sudah mau tinggi lagi, dia harus spesialis. Mata saja.
Ada sajanya. Karena untuk ilmu yang lain tidak muat itu. Mungkin nanti tinggi lagi hanya hidup saja, mungkin. Nah, tulang saja. Perhatikan betapa ilmu itu diletakkan pada setiap, dan itu harus dibaca. Maka salah besar orang yang memisahkan ilmu agama dengan ilmu sains dan teknologi, karena dia bersumber dari kekuasaan Allah yang sama. Para hadirin yang saya muliakan, nah, ilmu ini diberikan kepada seluruh manusia tanpa memandang agama, sebagai bagian dari rahmaniyatullah. Orang Kristen yang sekolah dokter, insya Allah bisa jadi dokter. Tapi orang NU tidak sekolah dokter, tetap tidak bisa jadi dokter. Jadi dukun sudah, alhamdulillah. Jadi ini kompetitif, bukan otoritatif. Siapapun yang mengambil ini bisa dapat, tapi yang harus dilihat adalah Iqra itu tadi. Melupakan discovery dari seluruh sains dan teknologi, harus dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Karena yang diselidiki adalah benda-benda bikinan Allah. Tapi karena kesombongan, orang semakin pintar semakin menjauhi Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang ilmunya tambah tinggi tapi hidayahnya hilang, maka ilmu bisa diambil oper oleh nafsunya, maka dipakailah untuk tujuan kemungkaran. Kerusuhan-kerusuhan, kekacauan ternyata tidak dilakukan oleh orang bodoh, tapi dilakukan oleh orang pintar. Rusaknya hutan, insya Allah bukan karena orang hutan, tapi orang-orang yang berada di luar hutan itu. Dan pasti dia pintar. Maka yang namanya Iqra harus bismi rabbika. Tapi kita yang suka zikir, yang bismi rabbika, ini mengapa tidak Iqra? Sehingga dengan demikian ilmu dan teknologi diambil orang, menjadi bagian dari serangan kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ada yang menarik, yang ketiga yang menjadi sasaran Iqra adalah fenomena kejadian-kejadian. Sebenarnya di dalam Al-Quran ada patokan dan rumusan-rumusannya. Kalau sesuatu begini akan jadi begitu. Jadi selain sosiologi, ada sosiometri di dalam Al-Quran itu, yang hampir pasti sebuah gejala akan menghasilkan apa. Tapi untuk bisa membaca fenomena ini diperlukan ulul albab, diperlukan orang yang hatinya bersih, pikirannya juga bersih. Gabungan antara benar dan pinter ini yang akan menjadi manusia yang limpah. Thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang-orang yang hatinya masih hidup, pikirannya juga hidup dalam kehalalan pemikiran, dia akan diberi oleh Allah kelebihan untuk melihat sesuatu yang tidak tembus pandang. Disinilah tempatnya orang-orang yang waskito. Dan ternyata kerusuhan-kerusuhan ini disebabkan karena ilmu yang tidak terkendali. Kita perlu orang pintar, tapi kita juga perlu orang benar. Para hadirin hadirat, sayangnya untuk menuju kepada pengertian fenomenologi ini diperlukan hati yang hidup. Dan hati yang hidup itu hanya mungkin dimiliki orang yang hidupnya halal, sah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Halal rezekinya, halal istri-istrinya. Kalau istrinya insya Allah halal, halal istri
istri. Mungkin yang tersenyum berpengalaman pada bidangnya masing-masing. Halal hartanya, halal ilmunya, halal jabatannya, dan halal tindakannya, maka dia akan diberikannya luar biasa. Dia bisa melihat, merasakan sesuatu mungkin yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Itu bisa kita capai sesuai dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, masuk kepada bagian selanjutnya adalah apa saja instrumen-instrumen manusiawi yang harus kita pakai di dalam membaca tiga hal tadi. Ternyata bukan hanya mata dan panca indera, pikiran kita harus dipakai membaca. Di Quran disebutkan afala tatafakkarun, apakah kau tidak mikir? Afala tatadzakkarun, apakah kau tidak ingat fenomena sejarah, romantika sejarah, timbul tenggelamnya bangsa dan sebagainya? Itu ada patokan-patokan. Afala taqilun, apakah kau tidak menggunakan akal? Yang paling menusuk hati kita adalah afala tubsirun, apakah penglihatan mata dan basirohmu tidak kau pakai? Para hadirin hadirat yang saya muliakan, maka baik panca indera, akal, rasa, nurani, ini secara simultan harus kita pakai. Pada saat ini semuanya hidup, maka kita akan bisa meneladani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang rasa itu mati, dia akan kehilangan rasa malu. Orang yang rasa itu mati, az-zauq atau asy'ur, dia tidak akan malu bertengkar di muka anak-anaknya sendiri, dan sebagainya dan sebagainya. Maka pakailah seluruh instrumen yang diberikan oleh Allah yang sangat dahsyat pada manusia kita ini untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagian yang kedua adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melengkapi ibadah. Ibadah ini adalah alat dan metode pengembangan iman yang paling efektif. Tidak perlu iman didiskusikan dakik-dakik, cukup sholat saja, kualitas dan kuantitasnya ditinggikan, maka seluruh instrumen itu pelan-pelan juga akan hidup dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asal tidak terkendala dengan tindakan-tindakan kita, di mana kehidupan kita adalah kehidupan yang haram. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, yang ketiga, peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa hijrah ini adalah melengkapi hablum minallah menjadi hablum minanas. Di situ diatur perdagangan, hak milik, hak perorangan dan hak kolektif. Bagaimana mengatur titik-titik ekonomi, bagaimana bedanya ekonomi dengan hukum, bagaimana mempertahankan budaya, seluruhnya ada pada periode Madinah. Ada dua aspek di situ. Pertama adalah aspek kemasyarakatan. Yang kedua aspek sistem kenegaraan. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, seringkali ibadah dan tauhid kita yang menumbuhkan hablum minallah menjadi kesalehan pribadi, itu tidak tembus menjadi kesalehan sosial. Ini harus diakui kelemahan umat Islam. Mungkin di seluruh dunia adanya pertarungan-pertarungan antar umat Islam, pasti karena iman dan tauhid tidak tembus kepada muamalah tata sosial itu. Kadang-kadang kita malu terhadap orang yang tidak menggunakan Islam, tapi dia lebih tertib daripada kita. Memang saya pernah datang ke sebuah negara
Negara itu katakanlah bukan negara muslim, banyak penduduknya makan babi, tapi khusus untuk hak milik dan perlindungan konsumen itu sangat diperhatikan. Sehingga kalau ada koper ketinggalan di bandara tidak bakal hilang, karena mengembalikan adalah biaya negara dan tidak mengembalikan adalah kriminalitas yang bisa ditangkap. Handphone kita ketinggalan di taksi pasti kembali. Saya kadang-kadang berpikir, ini negara non muslim, barang yang hilang ketemu semua. Sementara di negara yang mayoritas Islam, barang yang ada hilang semua. Para hadirin hadirat, ini yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun kedua hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah aturan negeri Madinah. Namanya menarik, bukan negara Islam, tapi piagam Madinah. Artinya konsensus penduduk Madinah. Jadi lebih mengedepankan demokrasi bottom up daripada penindasan, sekalipun itu oleh ideologi. Memang ketika itu hampir semua orang beragama Islam di Madinah, tapi tidak semuanya. Ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang agama lokal. Kalau kita yang mungkin kejawen, yang bangsa agama gandul, mak lampir dan sebagainya itu. Nah, yang menarik adalah bahwa piagam Madinah itu tidak disebut sebagai daulah Islamiyah, tapi disebut sebagai konsensus negeri Madinah yang memungkinkan dan dia diberi ruang siapapun untuk mengembangkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa harus mematikan orang yang beragama yang lain. Ini contoh oleh Rasulullah sendiri, bukan oleh orang lain. Disinilah bedanya Nabi Muhammad dengan Muhammad yang belakangan ini, yang kadang-kadang otoriternya keluar sama sekali. Kiranya Rasulullah sebagai Rasul yang dilengkapi dengan mukjizat, tentu sudah diberitahu bagaimana kelanjutan daripada dunia ini. Tidak mungkin semua dalam bentuk yang sama, tapi yang penting tata nilai kebenaran itu bisa terus dijalankan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh penduduk itu sendiri. Saya tidak hafal isinya karena di situ ada 47 pasal. Tapi yang saya ingat, pasal yang pertama itu tentang ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan di kalangan umat Islam. Kenapa tidak disebut ukhuwah Islamiyah? Karena di dalam Islam ukhuwah itu sudah dengan sendirinya. Yang ribut ini kan umat Islam, bukan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam sebagai konsep kehidupan dunia akhirat tidak mungkin dikalahkan dengan yang lain. Tetapi umatnya bisa kalah di mana-mana sesuai dengan tingkat keislaman dan penyerapan keislaman itu sendiri. Kalau beda-beda sedikit, ya sudahlah, tidak apa-apa. Dulu NU sama Muhammadiyah ribut tentang kunut, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, Ustaz, karena sudah pada tidak sembahyang subuh. Jadi udah kelewat. Ya selisih begitu-begitu itu ya sudahlah. Silahkan saja sebagai sebuah variasi pemikiran-pemikiran. Dulu kalau beda hari raya ribut. Padahal yang beda bukan hari rayanya, tanggalnya yang beda. Nah, tanggal yang beda itu karena ada yang harus melihat tanggal, ada yang pokok konjungsi jalan masuk bulan yang baru.
Nah, untuk melihat perlu 2 derajat. Ini yang dilakukan umumnya oleh orang-orang NU. Teman-teman Muhammadiyah udah konsumsi sedang. Wah, akhirnya ribut terus. Satu ketika saya dipanggil oleh Bapak Menko Kisra. Ketika itu namanya Bapak Yusuf Kala. Saya dipanggil bersama-sama Pak ini Syafi'i Ma'arif. Kata beliau, Menko Kisra ini Muhammadiyah kok ribut terus, nggak bisa ya dicocokkan ini apa? Hari rayanya ini urusannya kan soal derajat saja kan. Terus bagaimana kata saya, Pak Menko, bagaimana kalau NU turun sedikit, Muhammadiyah naik? Oh, kalau begitu memang cash and carry. Jadi logika bisnis ini masuk juga di dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut saya ya nggak bisa ini. Yang ada adalah pemahaman bahwa itu bagian dari kemungkinan perbedaan-perbedaan. Baru kalau perbedaannya itu sangat berat harus didiskusikan. Kalau dia memang keluar dari Islam, harus tegas dibilang ini tidak Islam, karena akan merusak Islam yang rahmatan lil alamin. Ini ukhuwah bainal muslimin. Yang kedua, ingat saya ada ukhuwah bainal adyan. Jadi lintas agama ini bagaimana? Aturannya sudah jelas. Untuk urusan duniawiyah yang tidak menyangkut tata nilai, bareng. Pembangunan, fisik, segala macam, bareng. Nah, kalau ibadah itu biar sendiri-sendiri aja. Tapi baik ibadah yang di luar maupun di dalam harus menghasilkan sebuah integritas diri dan juga komunitas sosial yang homogen. Jadi tidak usahlah ada orang Kristen terjumatan gitu, tidak usah. Nanti sandalnya hilang. Saya ini kan suka diledek sama teman-teman Kristen. Gimana Pak Hasyim ini? Orang Jumatan sandalnya kok hilang? Ya mesti saja karena sandalnya tidak dipakai, Pak. Kalau sampean kan sepatunya dipakai. Jadi yang hilang ya sepeda motornya yang di luar. Jadi tidak. Jadi kita tidak usah memaksa sama sesuatu yang tidak sama, tapi jangan membeda-bedakan sesuatu yang sesungguhnya sama. Humanitas, keadilan, itu sama. Yang kedua, yang ketiga, bahwa ekonomi dan hukum dibedakan di dalam Mitsaqul Madinah. Kalau hukum itu sama rata sama rasa, harus sama. Tidak perlu dia yang mulia, yang terhormat, atau yang terhormat pindah menjadi yang mulia, atau yang sangat mulia, atau yang masya Allah mulianya. Sama. Hingga Rasulullah, andainya itu Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Memotong tangan ini jangan diartikan selalu fisik, tetapi memotong kesempatan untuk mencuri itu. Nah, tapi kalau ekonomi itu sama-sama merasakan, jadi rata. Pokoknya negara menyiapkan pemerataan saja, bahwa setelah ini diberi kesempatan, rakyatnya majunya seberapa tergantung kapasitas, intelektualitas, dan kompetensi masing-masing. Tidak mungkin
Orang tambal ban minta rezeki sama dengan yang pabrik ban, itu dia sedang berkhayal. Tapi hendaknya juga kebagian rezeki, dan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan, yang membuat orang yang menerima rezeki itu mulia karena rezekinya memang mulia. Allah memberikan rezeki dua jenis. Ada rezeki yang mulia, ada istidraj. Wa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendapat rezeki yang mulia, hatinya akan bersih, doanya akan nyampe. Banyak orang desa bodoh, miskin, tapi bersih dan berdoa. Anaknya jadi ulama, anaknya jadi intelektual, anaknya jadi presiden, anaknya jadi tokoh dunia. Sementara yang sudah pinter tadi, anaknya kena narkoba, kena ini dan kena itu. Jadi kebersihan melahirkan kebesaran, tapi penggunaan kebesaran yang tidak bertanggung jawab, dia akan memukul dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Para hadirin hadirat, yang penting ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirasulihi walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wattaqullah innallaha syadidul iqab. Wahai para orang-orang yang bertugas, penyelenggara negara, kalau mengambil rezeki dari perut bumi, SDA, mengumpulkan uang VE, mengumpulkan pajak-pajak, kalau sudah terkumpul bagi rata, tidak harus sama. Untuk tujuan perjuangan agama, untuk fakir, untuk miskin, untuk anak gelandangan, itu pasnya harus jelas. Supaya apa? Peringatan Quran, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya rezeki itu jangan hanya berputar-putar di antara orang yang kaya-kaya saja. Kalau itu yang terjadi, akan terjadi keresahan. Dilanjutkan dengan kerusuhan, dilanjutkan dengan kerusakan. Oleh karenanya ancaman Allah, wattaqullah innallaha syadidul iqab. Kehancuran demi kehancuran akan bisa timbul dari sini. Oleh karenanya maka kita tidak wajib untuk menjadikan seorang menjadi kaya, tapi wajib memberi peluang kepada seluruh negeri ini untuk bisa hidup secara layak. Mudah-mudahan ini semua menjadi peringatan kita, karena itu digariskan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dibuat pada zaman setelah Rasulullah meninggal. Jadi sangat autentik. Kemudian ada lagi yang istimewa, kalau Madinah diserang, maka seluruh agama-agama dan potensi negara itu harus bersama-sama melawan serangan itu. Inilah nasionalisme Islam. Kalau istilah Bung Karno dulu waktu saya masih sekolah, samenbundling van alle nasionale krachten. Satukan kekuatan negara itu untuk menghadapi orang dari luar. Maka nasionalisme sebetulnya inherent dengan seluruh ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kita lakukan, maka kita akan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau kita berjalan sebaliknya daripada itu, maka kita harus mempertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat nanti. Di dunia hukum relatif, kadang-kadang hukum tidak berdaya, maka harus ada keadilan yang sesungguhnya, dan itu tempatnya adalah di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga Allah melindungi kita sekalian, melindungi negara kita, melindungi iman kita, melindungi keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah melindungi ibadah kita. Kemudian dalam komunitas menuju Allah dalam suasana Rabbun Ghafur, dalam konteks Islam yang rahmatan lil alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.